Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji dan syukur kita dapat memuji Tuhan bersama-sama pada kesempatan pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, sehubung dengan pandemi yang belum berakhir, mari kita terus berdoa kiranya Tuhan segera memulihkan keadaan di dunia, di negeri ini, di kota tercinta kita Boyolali. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan gereja terkait dengan pembatasan jumlah jemaat yang hadir di gereja, maka untuk beberapa ibadah diselenggarakan secara online. Yang pertama, doa pagi diadakan pada hari Senin sampai Sabtu pada pukul 5 sampai 6 pagi melalui Zoom. Selanjutnya, ibadah keluarga setiap hari Kamis pada pukul 7 malam melalui Zoom. Ibadah kaum muda setiap hari Jumat pada pukul 7 malam melalui Zoom. Dan ibadah raya Minggu pukul 6.30 melalui Zoom dan YouTube. Walaupun diselenggarakan secara online, kiranya hal ini tidak mengurangi semangat dan kerinduan kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama. Bapak Ibu Saudara sekalian dapat menyiapkan hati dan pikiran dan mempersiapkan diri 5-10 menit sebelum ibadah dimulai. Dan kiranya Bapak Ibu Saudara tetap semangat untuk mengikuti ibadah online seperti halnya ibadah di gereja. Khusus untuk ibadah raya hari Minggu, bagi Bapak Ibu Saudara yang berkenan hadir dan memenuhi kriteria, dipersilahkan datang ke gereja dengan syarat mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang mau memberikan persembahan, dapat melalui amplop persembahan yang sudah disediakan di gereja. Bapak Ibu Saudara juga dapat mengirimkan melalui transfer Bank Nobu dengan nomor rekening sebagai berikut. Persembahan juga dapat dikirimkan melalui aplikasi-aplikasi sebagai berikut dengan cara men-scan kode QR. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi via WA Immanuel Center dengan nomor sebagai berikut, atau dapat juga melalui Facebook dan Instagram GRJA Immanuel Boyolali. Demikian pula, link Zoom untuk masing-masing ibadah sudah dicantumkan di dalam katalog WhatsApp Immanuel Center. Demikian informasi dari kami, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada pada saat ini, di tengah situasi masih PPKM di Jawa dan Bali. Dan pada hari ini gereja kita GRJA Immanuel Boyolali masih menyelenggarakan ibadah secara online. Meski demikian, dimanapun Bapak Ibu berada, kiranya boleh menikmati ibadah kita pada pagi hari ini, dan kita mau bersama-sama bersekutu dalam ibadah raya pada pagi hari ini. Kita akan awali ibadah kita dengan kita membacakan pengakuan iman. Pengakuan iman, saya percaya Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan dan tanpa salah, satu-satunya kaidah yang mutlak dan berwenang bagi iman dan perilaku manusia. Allah adalah Esa, hadir secara kekal dalam 3 oknum, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus, ilahi adanya, lahir dari seorang anak darah, hidup tanpa dosa, melakukan mujizat-mujizat, menebus manusia yang berdosa melalui kematiannya, bangkit secara badani, naik ke surga dan dimuliakan di sebelah kanan Allah Bapa, akan datang kembali ke bumi dalam kuasa dan kemuliaan untuk memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Oleh pelanggaran satu orang, dosa telah masuk ke dalam dunia, dan maut oleh sebab dosa. Demikianlah maut telah menimpa semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Keampunan dan penyucian dari dosa hanyalah melalui pertobatan dan iman kepada kuasa penyucian darah Kristus. Pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus mutlak dan perlu bagi keselamatan seseorang. Karya penebusan Kristus di atas salib menyediakan kesembuhan bagi tubuh manusia melalui doa dan iman. Pengudusan dikerjakan oleh Roh Kudus yang mendiami orang percaya.
Baptisan Roh Kudus menurut Kisah Para Rasul 2 ayat 4 dikaruniakan kepada orang beriman yang memohon kepada Allah. Pengangkatan gereja pada waktu kedatangan Kristus di awan-awan merupakan pengharapan yang bahagia bagi orang-orang percaya. Kebangkitan tubuh bagi orang-orang percaya maupun yang tidak percaya. Yang pertama untuk menerima hidup yang kekal, dan yang kedua untuk menerima hukuman yang kekal. Puji nama Tuhan, meskipun saat ini ibadah kita secara online, secara virtual, mungkin Bapak Ibu bisa lewat Zoom ataupun YouTube, kita tetap bersyukur kita masih bisa bersekutu pada saat pagi hari ini, dan kiranya Tuhan boleh beserta dengan kita dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bersyukur atas penyertaan dan lawatan Tuhan yang luar biasa Dia berikan buat kita. Dia berikan kesehatan, Dia berikan perlindungan buat kita di tengah masa pandemi saat ini. Dan kita mau bersyukur berkat kemurahan Tuhan saja kita boleh ada dan hidup pada saat ini. Karena kemurahan Tuhan kita boleh memperoleh hari depan yang penuh harapan. Dia rancakan hari depan yang penuh harapan buat kita. Kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan sebab kebaikan Tuhan buat kita.
Yesus. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemuliaan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus, Kau sungguh baik bagi kami Tuhan. Haleluya, ku bersyukur buat kasih-Mu ya Tuhan. Haleluya Tuhan, syukur. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih buat lawatan-Mu ya Tuhan. Kami ada karena Engkau ya Tuhan, kemurahan-Mu buat setiap kami ya Yesus. Haleluya. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini Semua berkat kemurahan-Mu. terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku haleluya, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat. Terima kasih, makasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya Yesus, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu buat setiap kami ya Tuhan. Hanya karena kemurahan-Mu saja ya Tuhan kami boleh ada saat ini ya Tuhan. Dan kami boleh hidup ya Tuhan. Engkau berikan perlindungan ya Tuhan, kesehatan buat kami pada saat ini ya Tuhan. Dan kami yakini Engkau juga bersama dengan sidang jemaat-Mu dimanapun berada saat ini ya Tuhan. Lawatan-Mu buat setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Berkat-Mu akan selalu menyertai ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami bersyukur ya Tuhan buat segala penyertaan-Mu ya Tuhan, dan juga kasih-Mu, pengorbanan-Mu yang luar biasa buat setiap kami Yesus. Terima kasih ya Bapa, mampukan kami ya Tuhan untuk pelihara iman kami dalam-Mu ya Tuhan. Kami tetap setia kepada-Mu ya Tuhan, karena Engkau Allah kami yang luar biasa ya Tuhan, juru selamat kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Kiranya Engkau akan boleh ya Tuhan bertahta di atas setiap pujian kami, bila mana kami akan memuji mengaungkan nama-Mu ya Tuhan. Dan kami juga ya Tuhan mempersiapkan hati kami ya Tuhan nanti untuk dengan firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri ya Tuhan akan berbicara buat setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Engkau pakai kami ya Tuhan, pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan untuk melayani Engkau. Layakkan kami ya Tuhan, ampuni kami ya Tuhan, sehingga Engkau sendiri ya Tuhan, nama-Mu sendiri ya Tuhan akan dipermuliakan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami naikkan doa kami ya Tuhan, dan kami serahkan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus baik buat kita. Amin Bapak Ibu. Haleluya.
yang di rumah, kita nyatakan bahwa Tuhan Yesus baik buat kita. Dia sanggup melakukan segala perkara. Mungkin apa yang tidak kita lihat, apa yang tidak kita dengar, bahkan yang tidak terlintas pun, yang tidak ada di hati kita, itu Tuhan berikan buat kita, bagi anak-anaknya yang setia mengasihi Dia. Puji nama Tuhan. Kita mau serukan namanya, kita mau pujikan Dia. Bagi Bapak Ibu mungkin yang ada pergumulan saat ini, nyatakan bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara, sebab Dia adalah Tuhan kita yang baik, Dia yang mengerti segala hati dalam pikiran kita. Haleluya. Sanggup melakukan segala perkara, apa yang tak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Amin. Kasih setia Tuhan luar biasa buat setiap kita. Janji Tuhan yang sangat luar biasa juga senantiasa Dia janjikan buat kita. Kiranya kita senantiasa beroleh kasih-Nya yang luar biasa buat kehidupan kita sehari-hari, di setiap kehidupan kita. Dan sungguh besar kasih setia Tuhan buat setiap kita. Kita tidak akan takut lagi, kita tidak akan gentar, khawatir, karena ada janji Tuhan yang luar biasa yang Dia sediakan buat kita. Ku percaya janji-Mu ya Tuhan, Kau sediakan buat kami ya Tuhan. Dan kami tak ragu lagi ya Tuhan, atas kebaikan-Mu yang Kau berikan buat kami. Kau boleh menaungi setiap kami ya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kita mau siapkan hati kita untuk firman Tuhan.
Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terbukti dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya Tuhan, janji-Mu boleh ada buat setiap kami ya Tuhan, dan kami yakin Kau akan genapi janji-Mu ya Tuhan. Haleluya Yesus. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu kemuliaan Kau janjikan, aku tetap percaya. Percaya janji-Mu ajaib, terbukti dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terbukti dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Mari semua nyatakan, ku takkan takut, tak akan ku gentar. Kaulah Tuhanku, tak akan ku ragukan kebaikan-Mu diriku. Percaya janji-Mu ajaib, terbukti dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, hanya Kau Tuhan, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terbukti dalam kehidupanku. Ku berserah Tuhan, serah di dalam kekuatan. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatan. Ku percaya Tuhan, ku percaya Tuhan.
meyakini dan imani Tuhan janji-Mu ya Tuhan, dari dulu, sekarang, dan selamanya tidak pernah berubah ya Tuhan. Dan kami imani ya Tuhan, Kau boleh genapi buat kami Tuhan setiap sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Bila kami ada pergumulan saat ini ya Tuhan, kami yakin dan percaya ya Tuhan, dalam nama Yesus Kau akan jawab setiap pergumulan kami ya Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Engkau boleh ada bersama dengan kami saat ini ya Tuhan. Dan sebentar ya Tuhan, kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau sendiri ya Tuhan akan berbicara buat setiap kami melalui hamba-Mu ya Tuhan. Engkau akan sembunyikan hamba-Mu di bawah kaki salib-Mu ya Tuhan, sehingga Engkau sendiri akan berbicara buat setiap kami. Dan kiranya Tuhan, kami beroleh damai sejahtera yang daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami naikkan doa kami dan kami serahkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam kasih Kristus Tuhan kita. Dan hari ini kita mau bersama-sama belajar firman Tuhan. Dan renungan pada pagi hari ini saya beri judul Step by Step. Bukan lagu ya, tetapi step by step, langkah demi langkah. Kita akan menuju 400 jiwa yang setia di gereja sidang Jemaat Allah Immanuel Boyolali. Dan hari ini kita akan belajar di ayat firman Tuhan yang akan kita buka di dalam Matius pasal 6 ayat yang 19. Untuk melangkah, untuk mengawali langkah kita tidak mau salah dalam melangkah, tetapi kita akan berikan dasar firman Tuhan yang baik sehingga di kemudian hari tujuan kita boleh senantiasa menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam Matius pasal 6 ayat 19 dikatakan demikian. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkarnya serta mencurinya. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Kalau hari-hari ini kita banyak melihat orang yang meninggal karena terpapar COVID, dan di sekitar kita banyak orang yang meninggal, dan kita lihat ketika mereka meninggal, bahkan hari ini keluarga banyak yang gak menyertai, teman kerabat gak menyertai, harta bendanya apalagi, apa yang dibawa dari rumah sakit, langsung protokol kesehatan, diliang lahat, dan itu selesai. Banyak kita lihat hari itu. Terus sekarang apa yang harus kita lakukan? Jadi mari kita dengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi di ayat 20 dan 21 dikatakan, kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkan, dan pencuri tidak akan membongkar serta mencurinya, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Hati-hati ketika kita punya harta di bumi dan mentautkan hati kita senantiasa ke situ, dan kita salah fokus untuk kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Hal ini yang akan menghambat kita ke depannya. Bagaimana hidup kita bisa memuliakan Tuhan, bagaimana kehidupan kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Hari ini kita akan periksa bersama-sama. Di dalam ayat berikutnya, di dalam ayat 22 dan 23 dikatakan demikian. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Ya, ini bahasanya sedikit puitis gitu ya. Jadi mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Jadi mari kita pahami bersama di sini. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, kiranya terang yang dari Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Dan setiap pribadi orang percaya kepada Tuhan Yesus hari ini, bukan matanya gelap dengan harta, bukan matanya gelap dengan jabatan yang ada di dunia ini, bukan matanya gelap dengan segala sesuatu yang dirasa
menyenangkan bagi orang di muka bumi ini. Tetapi mari kita benar-benar mengerti apa itu terang sebenarnya. Dan seperti ayat firman Tuhan tadi katakan, janganlah kumpulkan harta di bumi. Kalau kita lihat hari ini perjuangan pemerintah Indonesia dan seluruh warganya untuk lepas dari pandemi, berbagai kebijakan dicanangkan, berbagai kebijakan dilakukan sampai ke bawah. Banyak hal-hal yang matanya memandang dengan cara yang berbeda. Kalau ada kamera, ketika kamera itu diberi filter warna. Jadi sedikit saya belajar di dalam dunia fotografi, kadangkali untuk mendapatkan sesuatu objek itu warnanya lebih kontras, kita perlu sisipkan filter di situ. Kalau kita pasang filter merah, nanti ada kesan merah di dalam setiap gambar yang kita ambil. Ketika di situ filter biru, ya filter biru itu yang akan mengambil. Tetapi begitu pula sebaliknya, ketika di dalam kegelapan, kita mau melukis dengan kamera, itu juga bisa dilakukan. Full frame, dibuka terus-menerus dan akhirnya kita bisa melukiskan sesuatu. Di dalam kehidupan kita juga begitu. Mata kita ini kadangkali menjadi filter. Apa yang kita lihat, penerjemahan di otak kita seperti apa, akhirnya membatasi pemikiran kita sesempit kepala kita yang ada di sempit otak kita yang ada di batok kepala kita ini. Jadi ketika saya melihat uang 1 juta itu duit yang besar sekali. Tetapi ada orang lain melihat uang 1 juta, buat apa 1 juta? Jajan bakso aja habis. Ada orang lain melihat ketika naik mobil, saya nggak mau menyebutkan merek itu ya. Yang penting mobil, ketika mobil itu berharga ratusan juta rupiah, wah mewah sekali kehidupan orang itu. Tetapi ada yang lain, mobil kayak gitu aja, apa indahnya. Ada orang yang punya tanah, punya rumah. Kalau zaman dulu ada tren RSSSSS gitu ya. Rumah sangat sempit, susah selonjor, sana sini senggolan gitu ya. Jadi RSSSS-nya itu sampai berapa enggak tahu. Rumah sangat sempit, susah selonjor, sana sini senggolan. Tapi ketika ada orang yang memiliki itu, ada rasa bahagia. Tetapi ada orang yang melihat dari kejauhan, apa istimewanya di situ? Apa enggak susah ya? Tidur bersama sempit seperti itu. Mata kita, pemikiran kita, ketika kita sudah punya penerjemahan tertentu, kamus yang kita tetapkan di dalam otak kita itu misalnya ngomong itu enggak enak, akhirnya itu akan mempengaruhi kehidupan kita senantiasa. Dan hari ini ketika Bapak Ibu di dalam kehidupan Bapak Ibu mengejar yang namanya harta di dunia, 1 juta dikejar, 1 juta dapat, minta 2 juta. 2 juta dikejar, 2 juta dapat, minta 10 juta. 10 juta dikejar, 10 juta dapat, 10 juta kurang, minta 20. Dan akhirnya sempat beberapa waktu lalu orang bilang gini, emang koruptor itu enggak punya duit sama sekali ya? Salah, justru koruptor itu mungkin duitnya banyak, tapi karena duitnya kurang, rasa-rasanya menurut pemikirannya, terjadilah korupsi itu. Kok korupsi sampai miliar, bahkan ada yang triliun, buat apa? Kamu hari ini ngomong kayak gitu karena gak pernah pegang duit yang segitu banyaknya. Tapi kalau hari ini kamu pegang seperti itu dan kamu menginginkan itu, hal itu bisa terjadi. Nah, tinggal otak kita, bagaimana kita memberikan makanan di dalam otak kita, tubuh kita ini hal-hal yang benar atau tidak. Jadi ketika mata ini memfilter sesuatu dan mata kita gunakan dengan baik, apa yang kita lihat kita masukkan, kita tanamkan, dan akhirnya itu bisa kita hidupi. Dan sebagai warning buat kita bersama-sama hari ini kita ingat, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Makan diperlukan, yes. Pakaian diperlukan, ya. Tempat hidup yang layak diperlukan, ya. Semuanya itu dicari oleh orang dunia. Tetapi apa yang dikatakan firman Tuhan di dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan demikian. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Katakan amin.
Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kadang orang cuma senang yang warna birunya, semuanya itu akan ditambahkan kepadamunya, senang. Mau melakukan, mau berharap, dan sentiasa ngarep. Tapi tentang kerajaan Allah dan kebenarannya, nanti dulu. Apa sih pengertian kerajaan Allah dan kebenarannya ini? Ketika Bapak Ibu hidup di Indonesia, ada peraturan Indonesia yang akan mengikat kita. Ketika kita bersosial, ketika kita bekerja, ketika kita melakukan segala sesuatu aktivitas, itu diikat dengan yang namanya regulasi undang-undang yang ada di Indonesia. Demikian pula ketika kita anak-anak Tuhan mengabdikan diri dan menjadikan hidup kita menjadi warga kerajaan Allah, tentunya kita mau taat sepenuhnya kepada firman Allah. Katakan amin. Jadi kerajaan Allah ini bukannya datang tempat yang istimewa untuk kita tinggalnya itu saja. Jangan kita berpikiran sempit seperti itu. Tetapi kerajaan Allah ini adalah tentang bagaimana seorang hamba Allah melakukan perintah Allah dan menjauhi setiap larangannya. Dan kita tahu bersama di balik semuanya itu, jika kamu tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari jalan Tuhan dan perintah ini kau lakukan dengan setia, berkat Tuhan akan turun kepada kita semua. Di ayat sebelumnya boleh Bapak Ibu lihat, hal itu semua dicari oleh bangsa-bangsa. Tetapi hari ini kutekankan kepadamu, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi kadangkali orang, kalau tadi di lagu dikatakan, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, dan apa yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya. Nah ini kita mau analisa sedikit. Mata enggak pernah lihat, telinga enggak pernah mendengar, timbul di dalam hati. Tetapi manusia hari ini seringnya berpikir apa? Semuanya itu yang akan ditambahkan kepadamu adalah yang pernah terlintas di pikiran, yang terlintas di dalam hati kita. Betul? Kadangkali, apalagi teori duniawi ya, kalau kamu pengen sesuatu, tulis, hadapi itu terus senantiasa dan kamu akan berfokus ke sana. Ada benarnya untuk memfokuskan kehidupan kita, tetapi ayat firman Tuhan di sini kita lihat. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu, dan di ayat firman Tuhan yang lain dikatakan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar telinga, timbul dalam hati, Tuhan sediakan. Kok enggak nyambung ya? Kok enggak matching ya ayat firman Tuhan ini? Tetapi kalau kita menghayati firman Tuhan ini dengan benar, ingat, Allah punya rencana yang indah buat setiap anak manusia. Allah mengasihi setiap manusia, bahkan dia rela mati di kayu salib untuk mengganti tebus dosa kita. Allah juga merencanakan hari depan yang penuh harapan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Janji firman Tuhan menyatakan bahwa setiap orang yang tidak berjalan dari jalan Tuhan dan menyimpang ke kanan ke kiri, berkat Tuhan akan turun atas kehidupannya. Pertanyaannya, maukah kita mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan yang mengasihi kita? Hari ini kita punya rancangan. Saya mau jadi A, saya mau jadi B, hidup saya mau sukses, hidup saya mau begini, begitu dan begindang. Tapi kalau Tuhan sudah menentukan kita untuk menjadi sesuatu, ingat, seorang Saulus dengan semangatnya membawa surat perintah untuk menahan setiap orang Kristen pada masa itu. Tetapi ketika Tuhan berkehendak, dia akan menjadi alatku untuk menjangkau seluruh bangsa di bumi. Sampai di situ selesai. Itu pernah timbul di dalam matanya Saulus? Saya yakin enggak. Pernah didengar di telinganya? Sebelumnya saya yakin belum. Timbul apalagi? Enggak. Misinya dia mau menangkap seluruh orang Kristen masa itu. Tetapi Tuhan bisa ubahkan. Dan akhirnya kebenaran yang sempurna boleh Tuhan taruh di dalam hati Saulus. Dan kehidupan Paulus kita boleh lihat bagaimana dia memberkati kita semua dengan ayat-ayat firman Tuhan yang diilhamkan di dalam hidupnya. Hari ini kita juga mau seperti itu.
Mungkin mata kita hari ini nggak bisa melihat, telinga kita nggak bisa mendengar, hati kita bahkan tidak bisa menggambarkan segala sesuatunya itu. Tapi yakinlah, rencana Tuhan adalah hari depan yang penuh harapan, dan setiap penilaian Tuhan tepat dan benar. Ini yang saya mau bawa Bapak Ibu sekalian. Di dalam ayat firman Tuhan yang lain dikatakan demikian. Satu duit yang bernilai. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan, ingat nih, pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang itu ke dalam peti. Banyak orang kaya yang memberi jumlah yang besar. Di ayat berikutnya dikatakan demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang. Lihat, Yesus duduk memperhatikan. Berikutnya ketika Tuhan sudah memperhatikan, dia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Dan di ayat berikutnya, sebab mereka memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Bagi orang masa itu, ketika seorang janda ini memberikan 2 peser seduit, itu nilainya adalah 1/16 dinar. Dan waktu itu duit adalah uang yang sangat kecil, paling kecil. Dan nilainya adalah 1/16 dinar. Dan uang 1 dinar adalah upah seseorang yang buruh di ladang. Jadi misalnya hari ini kita konversikan itu, orang yang di ladang itu 70 sampai 100 ribu misalnya. Taruhlah 80 ribu. 1/16-nya berarti 5.000 rupiah. Dipersembahkan buat Tuhan. Ketika hal ini dilihat, kecil sekali persembahannya ya. Pada masa itu mereka mengatakan demikian. Tetapi Yesus bilang, enggak, dia malah memberikan yang lebih banyak. Loh kok bisa? Uang yang kecil kok memberi lebih banyak? Karena kalau orang kaya memberikan 100.000, dia punya uang 5 juta di rumahnya. Tapi seseorang ini memberikan 5.000, tetapi di rumah, di kantongnya, di tabungannya sudah enggak ada apa-apa lagi. Itulah yang besar di hadapan Tuhan. Hari ini kita mau mengerti. Di dalam firman Tuhan, dari 3 ayat ini yang kita baca, yang terbaik bagi Tuhan adalah yang pertama, kita semua diperhatikan Tuhan. Yang kedua, Allah sendiri yang memberi penilaian. Yang ketiga, Dia tidak menuntut apa yang tidak kita punyai. Waras apa enggak? Kira-kira kalau bagi orang saja, ketika kita menuntut seseorang di luar batas kemampuannya, dan Allah kita saya yakin lebih dari itu. Dia sangat-sangat adil, Dia sangat mengasihi kita, dan segala penilaian yang diberikan untuk kita, yang pertama, Dia memperhatikan dengan detail. Jadi kalau hari ini engkau punya apa, bisa untuk apa, Tuhan sudah mengerti dan punya rencana yang terbaik untuk kehidupan kita. Ketika Dia melihat engkau memberikan sesuatu kepada Tuhan, Tuhan punya penilaian khusus buat kita. Dan kita memberi sesuatu itu tidak harus kita mencari di tempat lain untuk kita berikan kepada Tuhan. Tidak harus kita mencari-cari dulu baru diberikan kepada Tuhan. Tetapi hati kita yang tulus, hati kita yang mengerti hati Tuhan. Seperti Matius 6 ayat 33 tadi. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kadang-kali orang berpikir, aku mau cari pekerjaan dulu, nanti aku punya duit, aku mau melayani Tuhan dengan setia. Mari kita berpikir sedikit terbalik. Mari kita layani Tuhan dengan setia, dan semuanya itu Tuhan mengerti apa keperluan kita. Ada amin? Kadang-kali kita sudah punya, saya perlu A, perlu B, perlu C, perlu D, perlu E, perlu Z. Setelah itu kita berpikir, kalau saya mau memenuhi kebutuhan A, saya harus begini. Ketika saya memenuhi C, saya harus begini. Ketika saya memenuhi Z, saya harus begini.
Ternyata kehidupan di dalam Tuhan mengikut Yesus Kristus tidak seperti itu. Dan itu saya sudah alami sendiri. Dengan pemikiran saya dibekali oleh orang tua waktu itu ketika orang tua bilang, Dri, bapak ora iso ngei lemah, bapak ora iso ngei omah, tetapi yen kon sekolah sing tenanan kuwi sing iso bapak kei, istilah seperti itu. Suatu ketika kalau di tempat kami biasa, nek males sekolah, sesuk tak tukokke bebek dadi yo apa itu? Penggembala bebek itu apa itu namanya? Waktu itu istilah itu sering banget dipakai oleh ayah saya. Jadi kalau males sekolah, udah gak usah sekolah, tak belikan bebek, dadi yo tukang ingon bebek, tukang ngingu bebek, kemana-mana ke sawah, ke ladang, giring-giring bebek. Atau jadi gembala, belikan kambing domba, sudah gak usah sekolah. Jadi waktu itu kalau saya ini sakit pun, jadi ke sekolah itu kalau hari ini sedikit selenteng-selenteng panas gak boleh ke sekolah. Kalau dulu saya waktu kecil mau sakit pun yang penting sekolah dulu, raketang ko sekolah engko diulihke gurune mergo lara. Tapi niat harus datang melangkah dulu, semangat dulu. Ketika saya sudah lulus, wah saya dengan dokter hewan saya begini, saya bisa begitu, saya begitu. Tetapi di satu titik ada penawaran dari ibu saya waktu itu, bapak sudah nggak ada. Dri, gue pengen lanjut sekolah. Sekolah apa? Mumpung gratis. Saya ditawarkan itu. Aneh mungkin bagi saya juga, jalurnya juga menyimpang. Tetapi ketika saya hari ini merefresh, dokter hewan, kemudian sekolah teologi, akhirnya sekarang jadi pendeta, saya refresh nih. Emang itu sudah saya lakukan sejak kecil. Tentang hewannya, ayam saya sudah dipercaya oleh ibu saya untuk pelihara ayam. Ngambil telur di kandang, ada ayam yang sakit saya rawat. Pernah satu kali saya punya kesedihan ketika ayam saya dimakan temboloknya oleh tikus. Dan kalau makan itu keluar beras dari temboloknya. Ibu saya yang punya sedikit teori di dalam dunia kedokteran mengizinkan saya waktu itu pegang benang jahit. Benang jahitnya bukan benang jahit untuk ayam, tetapi benang jahit untuk baju. Ketika itu dipercayakan kepada saya lakukan. Akhirnya sembuh, ayam saya bisa hidup. Ketika waktu itu ada ayam saya yang patah tulangnya, ada teori yang dikatakan pakai tales ungu kayak Andri, nek diblebet engko iso marekke. Saya potong, saya ambil, saya blebet, saya palek. Akhirnya ayam itu bisa berjalan lagi. Itu suatu kepercayaan yang Tuhan beri. Ketika saya kenapa hari ini bisa seperti ini di depan Bapak Ibu Saudara. Dari kecil saya ini sudah disuruh nyanyi. Kelinciku amat lucu, matanya bulat, telinganya panjang, tapi sayang tak dapat sembahyang. Dari kecil saya sudah diajarkan untuk menyanyi di depan, memimpin. Akhirnya di TK ya yang saya bawa, kelinciku amat lucu. Dari situ ketika kelinciku amat lucu itu saya lakukan dengan setia. SMP saya ingat. Saya disuruh membacakan firman Tuhan di depan kaum muda yang notabene lebih tua dari saya. Bapak itu waktu itu pergi ke daerah Sumowono sana. Wacana ayat tok engko terus dijak berdoa. Jadi sudah ada latihan training yang diberikan ayah saya tanpa saya sadar untuk saya hari ini belajar seperti ini. Tapi dari perkara yang kecil itu saya kerjakan. Tuhan percayakan yang lebih besar dan lebih besar. Hari ini kita mau baca. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Pengkhotbah 9 ayat 10. Kaum wanita ini ayatnya. Tapi kiranya ini bukan ayatnya kaum wanita saja, tetapi menjadi ayat kita semua. Ketika Tuhan percayakan sesuatu kepada kita, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Katakan amin. Katakan kepada dirimu, saya siap mengerjakan sesuatu dengan sekuat tenaga. Seringkali kita itu males-malesan. Dipercaya Tuhan yang kecil, wegah. Pengennya yang langsung mak bedunduk, mendadak dangdut, langsung ke posisi tertentu. Enggak bisa, tapi kita mau step by step. Kita mau satu langkah demi langkah.
Apa yang kita miliki hari ini, mari kita kerjakan dengan setia. Di dalam firman Tuhan, di dalam Keluaran, pasal 4 ayat 2 dikatakan, firman Tuhan kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Kita ingat ayat firman Tuhan tadi. Tuhan tidak menginginkan atau tidak menghendaki sesuatu yang di luar dirimu. Tetapi ketika Musa hari itu datang, apa yang ada padamu? Tongkat. Tuhan bilang, taruh di tanah jadi ular. Pegang ujungnya jadi tongkat lagi. Taruh tanganmu di ketek. Dia kena kusta. Kembali lagi sembuh. Mujizat menyertai Musa bukan mencari sesuatu yang ada di sekitarnya, tetapi apa yang ada di dalam hidupnya dia kerjakan seperti perintah Tuhan, tepat, tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Kita lihat mujizat melalui tongkat itu banyak sekali, Bapak Ibu boleh baca. Bagaimana itu bisa memakan tipu muslihat orang-orang Mesir waktu itu. Bagaimana laut Tiberau bisa terbelah menjadi dua. Bagaimana orang Israel bisa dicukupi dengan air yang segar oleh Tuhan. Itu terjadi buat kita. Hari ini Tuhan percayakan keluarga atas masing-masing hidupmu. Hari ini Tuhan percayakan pekerjaan atas hidupmu. Hari ini Tuhan percayakan kekayaan yang mungkin diberikan Tuhan kepadamu. Hari ini Tuhan percayakan penyakit pun di dalam hidupmu. Kalau itu jalan yang diberikan Tuhan, persembahkan segala sesuatunya bagi nama Tuhan. Dan mujizat besar terjadi. Sesuatu boleh terjadi. Apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, itu yang akan Tuhan sediakan. Dan kita semua menikmati berkat-Nya. Di dalam pepatah Tiongkok kuno ada perkataan demikian. Perjalanan ribuan mil dimulai dari satu langkah. Kalau tidak ada satu langkah itu perjalanan ribuan milnya enggak akan tercapai. Jadi kalau hari ini kita mau mengalami sesuatu yang besar dari Tuhan, dipercaya kepada pekerjaan-pekerjaan yang besar dari Tuhan, mari kita lakukan perkara-perkara yang kecil ini. Apa yang Tuhan berikan, kayak saya tadi, ketika orang tua saya percayakan untuk saya nyapu halaman setiap hari, saya kerjakan. Hari ini saya juga dipercaya untuk nyapu halaman yang berbeda. Membersihkan sesuatu yang gak beres saya bersihkan hari ini. Itu yang saya kerjakan. Ketika saya pelihara ayam waktu itu dengan segenap hati, hari ini saya pelihara ayam lebih banyak lagi. Ketika tentang keuangan, sadar nggak sadar saya merenungkan tadi pagi, saya itu dulu sering dipercaya ibu saya untuk belanja ke pasar. Tanya boleh lah, walaupun cowok nih, tapi sering saya itu belanja ke pasar. Penghayatan saya melakukan perintah orang tua itu dengan setia. Walaupun saya ini teledor di dalam keuangan, teledornya apa? Waktu itu dibawain uang. Kalau di pasar dulu itu ada bolong-bolong. Di tengah pasar itu ada lubang-lubang, kalau kita bawa uang receh jatuh sudah masuk ke selokan itu udah nggak bisa ambil. Kadang-kali saya bolak-balik dari pasar ke rumah itu gara-gara uangnya nggak ada, hilang. Tapi karena warungnya itu sudah dipercaya, kadang-kali bawa pulang dulu bayar lagi bisa. Tapi yang saya mau ceritakan, saya setia melakukan itu. Dri, tuku tempe, tuku apa ini beli apa? Kelapa parut, beli apa itu satunya? Kerupuk itu hampir satu lokasi. Habis itu beli bumbu-bumbu. Di sebelahnya itu ada lagi. Sudah di situ apal. Langganannya ibu di situ, saya beli ke situ, pulang tepat seperti apa yang diminta. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengelola sebuah usaha. Dipercaya seseorang. Kalau saya refresh, oh iya ya, saya dulu pernah dipercaya ibu saya bawa duit, pulang belanja, habis itu pulang sisanya berapa saya kasihkan, kalau hilang ya saya ngomong hilang. Peristiwa itu yang terjadi dan di pola-pola memilih makanan itu, hari ini saya juga mengerti bagaimana saya mau memasak sayur yang enak buat keluarga saya bisa lakukan itu. Bagaimana itu bisa terjadi? Nah, saya tahu yang namanya laos, yang namanya kencur, yang namanya jahe, makanan-makanan bumbu yang jinten mungkin Bapak Ibu nggak pernah pakai, asam Jawa, itu saya kerjakan. Bagaimana itu terjadi? Ternyata dulu saya dilatih sejak kecil.
Dan ketika saya cuma belanja, pergi pulang, belanja, pergi pulang, tahu-tahu makanan sudah jadi di meja, hari ini saya bisa mewujudkannya. Bagaimana proses itu terjadi sampai di meja dan enak dimakan. Hari ini saya bisa mengerti, oh cara masak oseng-oseng itu dengan salam, dengan laos, dengan cabai diiris-iris, dikasih cabai. Itu bisa saya lakukan, kenapa? Mulai dari belanja ke pasar diperintah ibu. Bagaimana saya hari ini bisa memelihara ayam yang begitu banyak? Diawali dari pelihara kutuk, diawali dari ngambil telur di kandangnya ibu saya, diawali dengan tadi jahit ala kadarnya saya sekarang jadi dokter hewan. Ini jadi step by step harus kita kerjakan. Matius 25 ayat 23 dikatakan, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik. Kiranya buat setiap jemaat Tuhan hari ini dimanapun engkau berada, Tuhan akan berkata di satu kali kelak, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Hari ini untuk mengakhiri firman Tuhan pada kesempatan hari ini, apapun yang engkau punya, Tuhan tidak menuntut apa yang engkau tidak punya. Hari ini mari kita kerjakan. Apa yang kau miliki saat ini, persembahkan kepada Tuhan. Musa membawa tongkat melakukan banyak mujizat. Hari ini engkau punya apa? Punya tubuhmu yang sehat, bawa kepada Tuhan dan Tuhan bisa melakukan mujizat melalui hidupmu. Ada keluarga kecilmu, persembahkan itu untuk Tuhan. Dan melalui keluargamu kita bisa memberkati banyak orang. Kalau hari ini kita bergereja di GSJ Immanuel Boyolali, mari kita melakukan segala sesuatunya untuk Tuhan. Dan yakinlah, Tuhan akan melakukan mujizat-mujizat baru melalui gereja kita, melalui setiap anggota jemaatnya, supaya nama Tuhan dipermuliakan dan banyak jiwa diberkati oleh Tuhan. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu buat kami. Hari ini kami mau belajar, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan Engkau sendiri yang akan menilai setiap kami, anak-anak-Mu. Engkau sendiri yang akan memperhatikan setiap kami. Ingatkan kami ya Tuhan, bila kami berjalan di jalan yang tidak benar di hadapan-Mu. Bawa setiap kami ya Tuhan untuk senantiasa hidup di jalan Tuhan, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, dan akhirnya kami semua boleh menikmati mujizat yang Tuhan janjikan kepada setiap kami. Kami percaya ya Tuhan, Engkau menyediakan yang terbaik bagi kehidupan kami. Kami percaya Engkau menyediakan sesuatu tanggung jawab yang lebih besar bagi setiap kami yang sudah melakukan tanggung jawab kecil saat ini. Pakai setiap jemaat-Mu yang Tuhan, yang hari ini mendengarkan firman Tuhan. Kiranya di satu kali kelak, setiap pribadi jemaat Tuhan boleh mendapatkan kalimat dari Tuhan, hai hambaku yang baik dan setia. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mau senantiasa taat ya Tuhan, tidak menyimpang kanan dan ke kiri dari jalan-Mu. Dan kami mau melakukan segala sesuatunya seperti kehendak Tuhan. Apa yang kami miliki hari ini, keluarga kami, kehidupan kami, kesehatan kami, pekerjaan kami, kekayaan kami, apapun yang kami miliki saat ini, kami mau memberikannya bagi nama Tuhan. Kemuliaan Tuhan nyata dan berkat damai sejahtera boleh senantiasa melingkupi kehidupan kami dan orang-orang yang ada di sekitar kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menikmati berkat Tuhan. Bapa, terima kepada Ibu Gembala Sidang. Bapa, terima kasih.
Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita merasakan hari ini berkat Tuhan, baik melalui puji-pujian yang kami naikkan, penyembahan kami kepada Tuhan, dan ibadah dari awal sampai saat ini kami merasakan Tuhan hadir, Tuhan bersama dengan kami. Demikian juga dengan firman-Nya, kiranya benar-benar boleh memberkati kami, dan kiranya kami ada di dalam kehidupan ini. Mari kita persembahkan hidup ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, dan apa yang kami punya mari kita akan serahkan itu ke dalam tangan Tuhan. Tuhan akan pakai apapun yang kami berikan kepada Tuhan, dan Tuhan akan gandakan itu berlipat ganda, dan kiranya benar-benar itu akan bisa kami rasakan. Sejak awal kita mengenal kepada Tuhan, maka kami tahu berkat-berkat Tuhan tidak ternilai, tidak bisa kita akan hitung satu persatu. Dan demikian juga bila saat ini banyak teman-teman saudara kami yang ada di dalam sakit, ada terpapar dengan COVID, mari Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan bagikan berkat kepada mereka. Itulah kehidupan kami, pertolongan kami dengan apapun yang kami punya, kiranya itu kami berikan kepada Tuhan, yaitu dengan pemberian apapun kepada teman-teman saudara kami yang ada di dalam penderitaan pada saat ini. Bangsa dan negara kami memerlukan uluran tangan kami, itulah doa-doa kami, sehingga bangsa dan negara kami boleh merasakan damai. Seperti kita orang yang percaya, kiranya banyak hal juga boleh dirasakan oleh seluruh rakyat bangsa kami ini, ada di dalam kedamaian, ketentraman. Hari ini adalah hari-hari di mana kami mengenang kemerdekaan daripada bangsa kami. Sebab itu Bapak Ibu saudara kalian, kita juga kiranya kami benar-benar boleh mengenang kemerdekaan kami yang dari dosa, yang telah dilepaskan daripada Tuhan. Sebab itu pagi hari ini kami boleh bersyukur, berterima kasih Tuhan telah memberkati kami. Itulah kedamaian, ketentraman di dalam Tuhan. Kehidupan kami secara dunia mungkin ada di dalam penderitaan, ada di dalam kesengsaraan, tetapi Bapak Ibu saudara sekalian, kami merasa kemerdekaan itu penuh-penuh ada di dalam kehidupan kami. Sebab itu Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita bersyukur, berterima kasih pagi hari ini. Tuhan berikan kehidupan, dan apa yang kami punya semuanya kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini mari kita serahkan sepenuhnya hidup ini ke dalam tangan Tuhan. Angkatlah tanganmu, tanda penyerahan sepenuh kepada Tuhan. Kita sebagai manusia, kita tidak bisa berbuat apapun kecuali Tuhan berkehendak di dalam kehidupan kami. Kalau Tuhan stop segala sesuatu kegiatan kami pun sudah tidak bisa apa-apa. Sebab itu bila kami masih ada, mari kita persembahkan hidup ini sebenar-benar ke dalam tangan Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sebelum kita berpisah kami merenungkan firman Tuhan. Demikian juga kami boleh bersyukur diberkati oleh Tuhan, dan kami percaya Tuhan akan memberkatimu senantiasa. Baik kesehatanmu diberkati, upaya mata pencaharianmu diberkati oleh Tuhan, usahamu diberkati Tuhan, anak, mantu, cucu, keluargamu, istri, suami, semuanya yang ada di dalam keluargamu diberkati oleh Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita bersama-sama saat ini kita akan terima berkat karunia kasih sayang daripada Allah Bapa, hidup damai sejahtera di dalam Tuhan. Bahkan kuasa Roh Kudus akan menyertai kehidupan kami dari saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali nanti, bahkan selama-lamanya. Mari Bapak Ibu saudara sekalian yang percaya, kita ucapkan bersama-sama amin. Selamat menunaikan tugas kami sebagai orang yang hidup di dunia. Itulah Tuhan yang telah memberkati kami. Bagikan berkat kepada semua orang. Baik, sebelum kita berpisah, kita akan tunduk kepala dan kita akan ada saat teduh sebentar. Kita akan mulaikan saat teduh saat ini.